Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teknis penyusunan perundang-undangan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu perancangan dan perundang-undangan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai judul. Judul adalah nama atau kepala suatu tulisan yang digunakan untuk menunjukkan identitas serta gambaran umum, isi atau pokok pembahasan di dalamnya. Dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan, judul berarti rumusan nama resmi suatu peraturan yang mencerminkan materi muatan utama yang diatur dalam peraturan tersebut. Judul dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian awal yang memuat identitas resmi suatu peraturan yang berfungsi untuk menunjukkan jenis, nomor, tahun, dan nama ketentuan tersebut secara jelas dan baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan penulisan judul. Judul dalam perancangan perundang-undangan ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital. Penulisan dengan huruf besar ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa judul merupakan bagian resmi dan formal dari suatu peraturan perundang-undangan serta membedakan dari bagian lain dalam naskah peraturan. Judul harus ditempatkan di tengah halaman. Penempatan di tengah menunjukkan kedudukan judul sebagai bagian utama dan tertinggi dalam struktur naskah undang-undang serta menjaga keseragaman tata penulisan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam penulisan judul tidak diperkenankan menggunakan tanda baca seperti titik-titik, koma, tanda penghubung atau tanda baca lainnya. Hal ini bertujuan agar judul bersifat tegas, sederhana, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selanjutnya, judul tidak boleh berbentuk kalimat panjang agar tetap mencerminkan pokok materi muatan undang-undang secara ringkas dan fokus. Selain itu, judul tidak boleh menggunakan singkatan atau akronim. Nama peraturan harus ditulis secara lengkap untuk menjaga kejelasan dan kepentingan hukum, meskipun singkatan atau akronim dapat digunakan dalam bagian lain dari undang-undang setelah disebutkan secara lengkap. Berikut ini adalah contoh tata cara penulisan judul untuk setiap jenis judul dalam perancangan undang-undang. Yang pertama adalah judul undang-undang biasa, digunakan untuk undang-undang yang mengatur materi baru dan berdiri sendiri. Adapun cakupannya yaitu terdiri dari yang pertama, jenis peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan menunjukkan bentuk dan kedudukan suatu peraturan dalam hierarki hukum nasional yang mencerminkan kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua ada nomor peraturan perundang-undangan, yaitu penomoran resmi yang menunjukkan urutan pengundangan dan berfungsi sebagai identitas serta alat pembeda antar peraturan. Yang ketiga, nama peraturan. Nama peraturan adalah judul yang mencerminkan pokok pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, dirumuskan secara singkat, jelas, dan ditulis sesuai ketentuan formal agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Oke, yang kedua ada jenis judul peraturan perubahan. Apabila suatu undang-undang merupakan peraturan perubahan, maka judulnya harus secara tegas menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mengubah undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulisan judul menggunakan format perubahan atas undang-undang nomor bla 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 tahun bla 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 tentang bla bla bla. Format ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai peraturan yang akan diubah, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Dengan mencantumkan nomor, tahun, dan judul undang-undang yang diubah, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat langsung mengetahui objek perubahan tersebut. Penulisan judul peraturan perubahan tetap mengikuti ketentuan umum penulisan judul, yaitu ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, ditempatkan di tengah halaman tanpa tanda baca, dan tidak menggunakan singkatan atau akronim. Jenis selanjutnya adalah judul peraturan perubahan kedua dan seterusnya. Apabila suatu undang-undang telah mengalami lebih dari satu kali perubahan, maka undang-undang yang mengubah selanjutnya harus mencantumkan urutan perubahan tersebut dalam judulnya. Penulisan judul dilakukan dengan menggunakan frasa perubahan kedua atas undang-undang nomor bla 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 tahun bla 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 tentang bla bla bla. Untuk perubahan berikutnya digunakan frasa perubahan ketiga, keempat, dan seterusnya sesuai dengan jumlah perubahan yang telah dilakukan. Pencantuman urutan perubahan dalam judul bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai tahapan perubahan yang telah terjadi terhadap undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diketahui secara pasti undang-undang yang mana yang terakhir mengubah ketentuan sebelumnya serta memudahkan penelusuran dan penerapan hukum. Jenis selanjutnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang ditetapkan oleh Presiden harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Apabila Perpu tersebut disetujui oleh DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang melalui pembentukan undang-undang tentang penetapan Perpu.
Penetapan Perpu menjadi undang-undang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang tetap dan mengikat, sehingga ketentuan yang sebelumnya bersifat sementara dalam Perpu memperoleh kekuatan hukum sebagai undang-undang. Dengan ditetapkannya Perpu menjadi undang-undang, maka materi muatan Perpu tersebut berlaku secara penuh sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan. Dalam perancangan undang-undang, penetapan Perpu judul ditulis dengan format penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor bla 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 tahun bla 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 tentang bla 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 menjadi undang-undang dengan tetap mengikuti ketentuan umum penulisan judul peraturan perundang-undangan. Jenis selanjutnya adalah judul apabila ada pencabutan peraturan. Pencabutan peraturan adalah tindakan hukum yang mengakhiri berlakunya suatu peraturan perundang-undangan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum, perkembangan masyarakat atau telah digantikan oleh peraturan yang baru. Pencabutan dilakukan secara tegas dan dinyatakan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mencabutnya. Dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan peraturan harus dinyatakan secara eksplisit agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pencabutan dapat dilakukan terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik seluruhnya maupun sebagian. Peraturan harus dicabut dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal berlakunya. Judul undang-undang yang memuat pencabutan peraturan dirumuskan dengan menggunakan frasa pencabutan undang-undang nomor bla 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 tahun bla 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 tentang bla 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 dan tetap mengikuti ketentuan umum penulisan judul peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, jenis pengesahan perjanjian internasional atau persetujuan internasional yang merupakan tindakan hukum untuk memberikan kekuatan mengikat secara nasional terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional. Pengesahan ini dilakukan agar ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut dapat berlaku dan dilaksanakan dalam sistem hukum nasional. Dalam perancangan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui pembentukan undang-undang atau peraturan presiden tergantung pada materi perjanjian yang diatur. Untuk perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, judul undang-undang pengesahan dirumuskan dengan menggunakan frasa pengesahan bla 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 yang diikuti dengan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan. Penulisan judul tetap mengikuti ketentuan umum penulisan judul peraturan perundang-undangan yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca dan tidak menggunakan singkatan atau akronim. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap pembukaan. Pembukaan dalam perancangan undang-undang adalah bagian awal dari undang-undang yang memuat dasar pertimbangan pembentukan undang-undang serta pernyataan resmi pembentukan undang-undang sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi berlakunya ketentuan yang diatur dalam batang tubuh. Oke, bagian pertama pada pembukaan terdapat adanya Prasatuhan Yang Maha Esa. Prasatuhan Yang Maha Esa adalah ungkapan baku yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menyatakan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Tuhan sebagai dasar spiritual dan moral negara. Dengan konteks perancangan undang-undang, frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan dalam pembukaan sebagai bentuk pernyataan resmi bahwa pembentukan undang-undang dilandasi nilai ketuhanan. Penegasan dasar filosofis sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama. Secara pembahasan, frasa ini merupakan gabungan kata yang membentuk satu kesatuan makna, bukan kalimat, dan digunakan secara tetap serta beragam dalam setiap peraturan perundang-undangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang considerance dan juga diktum putusan yang dimana di dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, considerance ini harus disusun berbeda-beda sesuai dengan jenis, hierarki, dan juga fungsi perundang-undangan yang dibentuk. Yang dimana pada undang-undang itu, considerance wajib membuat pokok-pokok pikiran secara berurutan yang mencerminkan unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Yang dimana unsur filosofis menggambarkan nilai dan juga pandangan hidup bangsa, unsur sosiologis mencerminkan kebutuhan dan juga kondisi dari masyarakat, sedangkan unsur yuridis itu menunjukkan dasar hukum dan juga keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan sendiri. Hal ini juga diperlukan karena undang-undang itu berfungsi sebagai payung hukum dan bersumber delegasi pengaturan bagi peraturan yang di bawahnya, sehingga harus memiliki legitimasi dan juga relevansi yang menyeluruh. Selanjutnya, peraturan pemerintah yaitu considerance ini cukup memuat satu pertimbangan yang dimana bersifat ringkas yang menjelaskan perlunya melaksanakan ketentuan pasal ataupun beberapa
pasal di dalam undang-undang yang secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah itu sendiri. Hal ini juga PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana undang-undang, bukan sebagai pengatur dari kebijakan dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan presiden, yang dimana konsideran juga cukup memuat satu pertimbangan singkat yang menguraikan perlunya melaksanakan ketentuan pasal ataupun beberapa pasal dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang menjadi dasar dari pembentukannya. Nah, Perpres sendiri ini pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pengaturan lebih lanjut dalam rangka menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi. Namun peraturan presiden yang digunakan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah memiliki kekhususan, yang dimana di dalam hal ini konsiderasinya itu memuat unsur-unsur yang menjadi pertimbangan, yaitu ada unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Karena Perpres sendiri tidak semata-mata melaksanakan perintah langsung dari peraturan yang lebih tinggi, melainkan menjalankan kewenangan pemerintah dari presiden. Adapun pada peraturan daerah ataupun perda itu konsiderasinya cukup memuat satu pertimbangan ringkas yang menjelaskan perlunya melaksanakan ketentuan pasal ataupun beberapa pasal dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukan perda tersebut, yang dimana hal ini juga sejalan dengan fungsi perda sebagai peraturan pelaksanaan di daerah yang berada di dalam rangka sistem hukum nasional. Lalu untuk diferensiasi model konsideran sendiri itu didasarkan pada hierarki dan juga fungsi setiap jenis perundang-undangan, yang dimana pertama ada undang-undang, itu fungsinya sebagai payung hukum dan sumber delegasi pengaturan. Nah, untuk modelnya sendiri yaitu wajib memuat unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis secara berurutan. Lalu tujuannya itu memastikan legitimasi dan juga relevansi peraturan secara menyeluruh karena mencerminkan pandangan hidup, kebutuhan masyarakat, dan juga kerangka hukum yang utuh. Lalu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan daerah, yang mana fungsinya itu sendiri sebagai peraturan pelaksana berfungsi untuk melaksanakan perintah dari undang-undang dan juga peraturan pemerintah di atasnya. Untuk modelnya sendiri yaitu cukup memuat satu pertimbangan yang ringkas, yang dimana tujuannya sendiri itu hanya perlu berfokus pada dasar yuridis pelaksanaannya, yaitu dengan menunjuk pasal ataupun beberapa pasal dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mendelegasikan kewenangannya pembentukan peraturan tersebut, yang dimana sehingga tidak perlu mengulang pertimbangan filosofis dan juga sosiologis undang-undang induk. Untuk kekuatan dan juga kelemahan model satu pertimbangan yaitu dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga perda, yaitu yang pertama kekuatan ataupun dari keunggulan efisiensi yang ada yaitu untuk mempercepat proses perancangan peraturan pelaksana. Lalu ada untuk memudahkan validasi dan juga review secara vertikal. Lalu ada secara langsung menunjukkan hubungan hierarki dan juga kewenangan delegatif, yaitu merujuk pada undang-undang ataupun dari peraturan pemerintah itu sendiri. Fokusnya itu jelas yaitu untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum yang sudah ada. Lalu untuk kelemahannya sendiri ataupun resiko minimalis yaitu pertama ada dianggap terlalu minimalis jika peraturan tersebut memiliki dampak substansif yang luas ataupun mengatur detail teknis operasional. Lalu hanya mengutip pasal pendelegasian, alasan spesifik, dan juga konteks sosiologis ataupun filosofis di balik pilihan kebijakan teknis di tingkat pelaksanaan yang menjadi tidak tercantum. Lalu dapat mengurangi transparansi pertimbangan pembentukan peraturan. Lalu saya akan menjelaskan contoh-contoh dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan daerah. Yang mana yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh peraturan pemerintah. Nah, konsideran peraturan pemerintah sendiri itu cukup memuat satu pertimbangan ringkas yang berisi uraian perlunya melaksanakan ketentuan pasal dari undang-undang yang memerintahkan pembentukannya. Untuk peraturan pemerintah, saya mengambil contoh yaitu peraturan pemerintah bidang ketenagakerjaan, yang dimana ada untuk menimbang, yaitu menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yaitu perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari peraturan presiden ataupun Perpres, yang dimana konsideran Perpres sendiri memuat satu pertimbangan ringkas yang berisi uraian perlunya melaksanakan ketentuan pasal dari undang-undang ataupun dari peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Di sini saya mengambil contoh untuk Perda sendiri yaitu Perda Pajak Daerah, yaitu untuk menimbang bahwasannya untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah itu perlu menetapkan peraturan
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diktum putusan, yang dimana secara teknis sendiri penempatan dan juga kapitalisasi juga berfungsi menjaga keseragaman administratif dan juga kejelasan hukum agar setiap pembaca memahami bagian mana yang merupakan pertimbangan dan mana yang merupakan putusan. Di sini saya mengambil contoh dari pemerintahan daerah Kabupaten Bonebolango, di mana peraturan daerah Kabupaten Bonebolango ini nomor 9 tahun 2008 tentang pokok-pokok penyusunan, pengajuan dan juga pembahasan produk hukum daerah Kabupaten Bonebolango. Yang dimana di sini memutuskan dan menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bonebolango tentang pokok-pokok penyusunan, pengajuan dan juga pembahasan produk hukum pemerintah daerah Kabupaten Bonebolango. Dalam struktur naskah peraturan perundang-undangan, bagian diktum putusan merupakan bagian inti yang menyatakan keputusan normatif pembentukan peraturan. Nah, bagian ini tuh diisi, yang pertama itu kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, rata tengah dan juga diakhiri dengan tanda titik 2. Lalu yang kedua kata menetapkan yang menunjukkan dari isi keputusan diktum putusan. Yang ketiga ada nama peraturan perundang-undangan ataupun PUU yang bersangkutan, itu misalnya seperti peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang titik-titik, lalu tanpa menyebutkan Republik Indonesia karena sudah tercantum di kepala naskah. Lalu untuk penulisan diktum putusan diatur secara seragam, di mana ketentuan mengenai bentuk dan juga tata cara penulisan diktum putusan diatur secara baku di dalam 1 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kedua yaitu Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Kementerian ataupun lembaga, yaitu Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020. Lalu yang ketiga ada Pedoman Teknis Penulisan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Undang-Undang, yaitu Kemenkumham. Nah, di dalam praktika sendiri penyusunan oleh tim non-legal, yaitu misalnya instansi teknis ataupun dari daerah, yaitu sering ditemukan kekeliruan kecil seperti menulis menetapkan dengan seluruh huruf kapital, meletakkan menetapkan di tengah naskah, serta menambahkan kata bahwa setelah menetapkan. Nah, yang salah ini secara teknisnya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan baru perlu memahami bahwa fungsi menetapkan bukan pengantar kalimat pertimbangan, melainkan kata kerja deklaratif yang langsung menunjukkan pada tindakan hukum menetapkan suatu peraturan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang fokusnya pada jabatan pembentukan undang-undang dan juga dasar hukum. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, bagian awal sering dianggap formalitas, padahal justru disinilah keabsahan hukum sebuah undang-undang ditentukan. Dua bagian penting di awal itu adalah jabatan pembentukan dan juga dasar hukum. Nah, kesalahan di dua bagian ini bisa menyebabkan cacat formil dan juga berujung pada pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu jabatan pembentukan undang-undang. Nah, jabatan pembentukan undang-undang adalah bagian yang menunjukkan siapa pejabat yang menetapkan peraturan dan dari mana kewenangannya berasal. Ada letak dan bentuk, diletakkan paling atas sebelum judul, ditulis huruf kapital semua, diakhiri dengan tanda koma. Yang perlu digarisbawahi, yang disebut bukan nama orang, melainkan jabatan konstitusional. Artinya, siapapun presidennya, kewenangan pembentukan undang-undang melekat pada jabatannya, bukan pada individu. Terus ada dasar kewenangannya juga. Nah, jabatan pembentukan ini bukan sekedar simbol. Ia berakar langsung pada Undang-Undang 1945, khususnya pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan RUU, pasal 20, DPR memegang kekuasaan membentuk UU bersama dengan Presiden. Nah, karena itu, meskipun DPR ikut membahas, penetapan undang-undang tetap dilakukan oleh Presiden, sehingga jabatannya yang dicantumkan. Terus ada fungsi jabatan pembentukan. Nah, fungsinya ada 3, yaitu menegaskan legal standing pembentukan undang-undang, menjadi bukti bahwa undang-undang dibentuk oleh organ yang berwenang, dan menjadi titik awal untuk menilai cacat formil jika terjadi sengketa. Nah, jika jabatan pembentukan salah atau pejabatnya tidak berwenang, maka undang-undang dapat dinilai tidak sah secara formil. Lalu yang kedua yaitu dasar hukum. Nah, setelah jabatan pembentukan masuk ke bagian dasar hukum yang diawali dengan kata mengingat. Makna dasar hukum yaitu alasan yuridis mengapa suatu undang-undang boleh dibentuk. Nah, dengan kata lain ini menjawab pertanyaan, aturan ini berdiri di atas aturan apa? Lalu untuk teknik penyusunan dasar hukum, tekniknya ini nggak boleh sembarangan. Nah, yang pertama menggunakan frasa baku mengingat, terus disusun secara hierarkis dari norma tertinggi ke yang terendah, menggunakan penomoran, terus hanya membuat aturan yang relevan langsung.
Urutan umumnya ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada ketetapan MPR, ada undang-undang yang berkaitan, dan juga ada putusan MK. Contohnya mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Fungsi dasar hukum yaitu menjamin kesesuaian dengan hierarki hukum, menghindari konflik norma, menjadi alat uji jika undang-undang diuji di MK, lalu mewujudkan asas lex superior derogat legi inferiori. Nah, Mahkamah Konstitusi sering menilai kelengkapan dan ketetapan dasar hukum saat memeriksa uji formil. Nah, sebagai penutup perlu diingat bahwa jabatan pembentukan menjawab siapa yang berwenang, dasar hukum menjawab mengapa aturan itu sah, dan keduanya bersifat baku, teknis, dan tidak boleh kreatif. Kesalahan di bagian ini bukan sekedar administratif, tapi bisa berujung pada pembatalan undang-undang. Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, batang tubuh merupakan inti substansi dari suatu peraturan yang memuat materi pokok yang diatur, yang berisi tentang ketentuan umum, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika ada, dan ketentuan penutup yang disusun dalam bab, bagian, dan pasal-pasal secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut. Nah, isi dari ketentuan umum berfungsi sebagai kamus bagi peraturan tersebut. Tujuan dari ketentuan umum sendiri adalah untuk mempermudah pemahaman dan mencegah multitafsir dari suatu peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih isi dari ketentuan umum tersebut? Pertama, memuat definisi atau alasan dan batasan pengertian istilah-istilah kunci yang digunakan di seluruh batang tubuh. Kedua, memuat singkatan atau akronim yang digunakan secara konsisten. Dan ketiga, menjelaskan makna dan ketentuan yang sifatnya umum. Nah, prinsipnya segala sesuatu yang tidak bersifat normatif dan hanya memberikan suatu penjelasan harus berada di ketentuan umum. Karena jika suatu ketentuan memiliki daya ikat dan suatu pengaturan itu memiliki kewajiban atau sanksi yang masuk ke materi pokok. Bagian terpanjang dari batang tubuh merupakan materi pokok. Bagian ini adalah jantung dari peraturan penyusunan perundang-undangan, yang mana di bagian ini sistematikanya harus logis dan hierarkis, yang meliputi pertama, asas dan tujuan, untuk merumuskan landasan filosofis dan sosiologis peraturan jika belum ada di pembukaan. Yang kedua, harus adanya substansi pengaturan yang mengatur secara detail hak dan kewajiban subjek hukum dan wewenang pejabat tata usaha negara serta prosedur pelaksanaan. Ini adalah inti dari norma hukum yang berada dalam bagian tersebut yang akan diimplementasikan. Yang ketiga, merupakan ketentuan sanksi, yang mana bagian ini mengatur sanksi atas pelanggaran norma, bisa berupa sanksi administratif, sanksi denda, sanksi pencabutan izin, atau sanksi pidana. Sanksi harus jelas dan bersifat proporsional. Yang keempat, merupakan ketentuan peralihan, yang mana bagian ini mengatur masa transisi antara peraturan lama dan peraturan baru. Dan yang kelima, merupakan ketentuan penutup, yang mana biasanya memuat pencabutan peraturan lama yang tidak lagi berlaku dalam ketentuan yang baru, dan adanya tanggal pengundangan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, ingat bahwa penyusunan batang tubuh harus sistematif dan logis, serta dalam ketentuan umum juga harus diberikan fondasi, sementara materi pokok berfungsi untuk menegakkan norma hukumnya dengan memberikan pemahaman dan struktur ini kita bisa memastikan peraturan yang kita rancang dapat diimplementasikan dengan baik secara efektif tanpa adanya ambiguitas. Yang pertama ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur hukuman bagi siapapun yang melanggar aturan hukum. Melalui ketentuan ini, negara menunjukkan sikap tegas terhadap perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat. Tanpa adanya ancaman pidana, sebuah aturan hukum akan sulit ditegakkan karena tidak memiliki daya paksa yang cukup kuat. Dan pada dasarnya, ketentuan pidana ini bersifat penindakan, artinya diterapkan setelah terjadi pelanggaran. Namun keberadaannya juga berfungsi sebagai pencegah, karena ancaman hukuman dapat membuat orang berpikir dua kali sebelum melanggar hukum. Oleh sebab itu, ketentuan pidana tidak boleh disusun secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan dampaknya bagi masyarakat.
Adapun fungsi dari ketentuan pidana yang pertama itu untuk memberi efek jera. Hukuman pidana bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan bagi orang lain. Dan yang kedua ada menjaga ketertiban umum. Dengan adanya sanksi pidana, masyarakat terdorong untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat. Ketentuan pidana juga hadir untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan ketertiban bersama. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mewujudkan keadilan. Pidana juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan orang lain atau kepentingan umum. Contohnya ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terdapat ketentuan pidana bagi pengendara yang melanggar aturan seperti tidak memiliki SIM, menerobos lampu merah, atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Ketentuan ini dibuat untuk menekan angka kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Namun dengan demikian, pidana bukanlah salah satunya cara dalam menegakkan hukum. Dan dalam perumusannya, ketentuan pidana itu harus memperhatikan asas legalitas, asas proporsionalitas, serta asas ultimatum remedium yang menempatkan pidana sebagai pilihan terakhir. Artinya, tidak semua pelanggaran itu harus diproses secara pidana, karena dalam kondisi tertentu, sanksi administratif atau perdata saja sudah cukup. Jika ketentuan pidana dirumuskan secara berlebihan, hal tersebut justru dapat menimbulkan kriminalisasi yang tidak perlu. Selanjutnya ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perpindahan dari aturan lama ke aturan yang baru. Ketentuan ini dibuat agar perubahan hukum tidak menimbulkan kebingungan atau kekosongan aturan di masyarakat. Dengan adanya ketentuan peralihan, pelaksanaan hukum dapat tetap berjalan meskipun sedang terjadi perubahan regulasi. Perubahan hukum itu membutuhkan waktu untuk diterapkan. Oleh karena itu, ketentuan peralihan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan lama dengan peraturan baru. Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai aturan mana yang masih berlaku dan bagaimana penyesuaiannya harus dilakukan selama masa transisi. Adapun fungsi dari peralihan, yang pertama itu untuk menjaga keberlangsungan umum, itu memproses dan hubungan hukum yang sudah berjalan tetap diakui dan tidak serta-merta dihentikan. Lalu yang kedua itu mencegah ketidakpastian hukum dan masyarakat dan aparat penegak hukum tidak dibuat bingung oleh perubahan aturan yang mendadak. Yang ketiga itu memberi waktu untuk beradaptasi. Ketentuan peralihan memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang baru. Dan yang terakhir, menegaskan keberlangsungan aturan lama sementara waktu. Selama belum ada aturan pelaksana yang baru, peraturan lama dapat tetap digunakan sepanjang tidak bertentangan. Contohnya, ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan yang lama masih dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Dengan cara ini, penyelenggaraan pemerintah di desa tetap dapat berjalan tanpa hambatan. Ketentuan peralihan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban hukum saat terjadi perubahan peraturan. Tanpa ketentuan ini, pembaruan hukum bisa menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, ketentuan peralihan memastikan bahwa perubahan hukum berjalan secara bertahap dan tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan penutup. Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan adalah bagian akhir yang berisi ketentuan teknis mengenai pemberlakuan, pencabutan peraturan lama, penunjukan pelaksana, hingga nama singkat peraturan. Ketentuan penutup berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan petunjuk pelaksanaan agar peraturan dapat dijalankan secara efektif serta merupakan bagian wajib dalam setiap peraturan. Ketentuan penutup ditempatkan di bab terakhir dan jika tidak terdapat pengelompokan bab, maka ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya, ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai yang pertama, penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, lalu yang kedua, nama singkat peraturan perundang-undangan, yang ketiga, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan yang keempat, saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana bagian penutup dan lampiran di dalam teknis penyusunan perancangan perundang-undangan. Di sini, bagian penutup merupakan fase akhir dari batang tubuh peraturan yang berfungsi untuk memberikan kepastian kapan peraturan tersebut mulai mengikat secara hukum.
Yaitu ada yang pertama ialah ketentuan penutup, berisi informasi mengenai status peraturan lama, apakah masih berlaku atau dicabut, serta tanggal mulai berlakunya peraturan yang baru. Lalu yang kedua, rumusan perintah pengundangan, yaitu ialah kalimat formal yang memerintahkan agar peraturan tersebut dimasukkan ke dalam lembaran negara atau berita negara supaya diketahui oleh masyarakat umum. Lalu yang terakhir ialah adanya tanda tangan pejabat, memuat nama pejabatan dan nama lengkap pejabat yang menetapkan peraturan tersebut sebagai bentuk legalitas formal. Lalu ialah contoh lampirannya ialah lampiran digunakan apabila terdapat materi yang sangat mendalam atau bersifat teknis visual yang jika dimasukkan ke dalam pasal akan merusak alur pembacaan peraturan. Di sini ialah fungsinya menyimpan detail teknis seperti tabel, peta, grafik, rumus atau format surat atau formulir resmi. Lalu yang kedua, status hukum. Lampiran merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan utama. Hal ini harus dinyatakan secara eksplisit di dalam salah satu pasal di batang tubuh. Lalu yang terakhir ialah the format. Judul lampiran harus sama persis dengan judul peraturan utama dan diakhiri dengan tanda tangan pejabat yang berwenang. Mungkin sekian informasi tentang teknis penyusunan perundang-undangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.